Adik-adik semua, selamat datang di channel Anak Terang Ministry. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di video kita kali ini untuk cerita Alkitab yang berjudul Firman Tuhan Berkuasa. Sebelumnya kakak mau ajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 147 ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Adik-adik sekalian, kakak mau kasih lihat, ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar lilin. Lilin itu harus dinyalahkan dulu pakai korek api supaya dia bisa menyala. Kira-kira kalau tidak pakai korek api dia bisa menyala sendiri nggak? Mungkin ada yang bilang ya, oh bisa pakai matahari kaca pembesar nanti dia bisa nyala. Betul, bisa juga ya kalau diusahakan. Tetapi kalau tidak diusahakan cuma ditaruh aja lilinnya, kira-kira bisa nyala sendiri nggak? Gak bisa ya, harus ada alatnya, terutama pakai korek api. Nah, api lilin tidak bisa menyala dengan sendiri. Misalnya tidak pakai korek api sudah pasti tidak bisa nyala. Tapi hari ini kita akan dengar cerita kalau ada api bisa menyala tanpa korek api, tanpa dia apa-apain. Wah, kok bisa ya? Seperti apa? Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-36. Nah, di dalam Alkitab diceritakan satu tokoh yang bernama Elia. Siapa namanya? Betul, namanya adalah Elia. Jadi Elia ini sudah banyak mengalami keajaiban-keajaiban dari Tuhan. Salah satunya itu adalah dia pernah dipelihara oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Dan dia juga dipelihara oleh Tuhan melalui seorang janda miskin di Sarfat. Nah, sekarang di cerita Alkitab hari ini juga cerita tentang bagaimana Tuhan memimpin Elia. Jadi sebelumnya dia ada di Sarfat dan Tuhan memimpin Elia ke tempat lain, yaitu di Gunung Karmel. Loh, mau ngapain di sana? Nah, anak-anak, jadi diceritakan bahwa ada kekeringan yang terjadi. Kekeringan itu terjadi karena pada saat itu ada raja yang jahat, yaitu Raja Ahab. Dia bukan menyembah kepada Tuhan yang benar, tetapi dia malah menyembah kepada dewa Baal. Bukan hanya Raja Ahab dan juga istrinya yang menyembah kepada dewa Baal, tetapi mereka juga mengajak semua orang-orang Israel satu bangsa untuk menyembah kepada dewa Baal. Nah, disitulah Tuhan ingin kasih tahu, jangan sampai menyembah dewa Baal. Jangan sampai menyembah kepada Tuhan yang salah, tetapi sembahlah kepada Tuhan yang benar. Makanya Tuhan mendatangkan kekeringan di atas orang-orang Israel. Nah, kekeringan ini adalah satu tanda kalau Tuhanlah yang berkuasa. Jadi, dewa Baal itu dikenal sebagai dewa kesuburan. Wah, jadi ketika ada kekeringan ya, tanamannya tidak subur, itu memperlihatkan bahwa Tuhanlah Tuhan yang benar, jangan sembah dewa Baal. Nah, jadi kejadian ini diberikan Tuhan atau diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kalau Tuhanlah itu Tuhan yang benar, jangan sembah dewa-dewa. Nah, kekeringan ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Berapa lama? Betul, 3 tahun. Jadi tidak ada hujan, tidak ada makanan, semua menderita. Nah, ketika sudah 3 tahun berlalu, akhirnya Tuhan berbicara kepada Elia. Elia, waktunya sudah tiba. Pergilah kepada Raja Ahab dan aku akan menghentikan kekeringan ini.
Nah, ternyata sudah 3 tahun kurang lebih dan Tuhan ingin menghentikan kekeringan yang terjadi. Kemudian akhirnya Elia pergi menemui Raja Ahab yang jahat itu. Dia raja yang sebenarnya tidak mau menyembah Tuhan ya, dan raja yang malah menyembah kepada dewa Baal. Kemudian ketika Raja Ahab melihat Elia, dia malah menyalahkan Elia. Dia bilang, kamu ini ya, kamu yang membawa bencana kepada orang-orang Israel. Nah, jadi Raja Ahabnya bukannya malah nyadar ya, tetapi malah menyalahkan orang lain. Tetapi Elia dengan tegas dia menjawab. Dia bilang, bukan aku yang membuat bencana ini, Raja. Kekeringan ini terjadi karena kamu atau engkau dan bangsa Israel yang berpaling dari Tuhan dan kalian malah menyembah kepada dewa Baal. Itulah yang membuat kekeringan terjadi. Jadi kekeringan terjadi bukan karena aku, tetapi karena kalian. Kemudian Elia menantang Raja Ahab. Dia bilang begini, ayo sekarang kita kumpulkan seluruh bangsa Israel bersama dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Nah itu tadi ya yang tadi kita bilang ya. Mereka mau mengumpulkan orang-orang yang banyak dan juga bersama dengan 450 Nabi Baal. Dia bilang kita semua di Gunung Karmel, di situ kita akan melihat siapa yang benar-benar Allah yang sejati. Wah, mau ngapain ya? Kemudian habis itu si Elia ini dia seperti mau mengadakan satu kompetisi untuk menunjukkan siapakah Allah yang sejati, siapakah Allah yang benar. Kemudian apakah Raja Ahab setuju? Betul, Raja Ahab setuju. Raja Ahab berpikir kalau dialah yang benar. Kemudian dia bilang, dia kepada seluruh Nabi Baal dan orang-orang Israel, ayo kita semuanya kumpul di Gunung Karmel. Kita semua akan melihat siapakah yang benar, siapakah Tuhan yang sejati, Tuhan atau Baal. Kemudian ketika Elia lihat orang-orang banyak dan orang Israel, dia itu kemudian masih menegur ya, dia bilang, kalian ini berapa lama lagi akan bimbang di antara dua pilihan? Jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tetapi jika Baal itu Allah, ikutilah dia. Nah, ketika Elia menyampaikan hal itu, ini orang-orang Israel itu diam aja. Mungkin mereka masih bingung ya, siapakah Allah yang sejati? Nah, kemudian Elia menantang Raja Ahab dan juga nabi-nabi Baal. Dia bilang gini, sekarang kita akan memberikan persembahan korban bakaran di mezbah tanpa menyalakan api. Jadi kita nggak nyalain api. Kemudian yang akan kita lakukan itu adalah, nah kalian nabi-nabi Baal bangun mezbah untuk Baal dan aku juga bangun mezbah untuk Tuhan aku. Kita masing-masing menaruh kayu dan seekor lembu di atas mezbah. Tapi kita tidak boleh menyalakan api. Kita akan berdoa kepada dewa kita masing-masing. Dan siapa yang menjawab dengan api, dialah Allah yang benar. Nah, jadi dia menantang. Ayo kita buktikan siapakah Allah yang mendengar doa kita. Sama-sama taruh binatang, lembu, taruh di mezbah dan tidak boleh nyala api, hanya boleh berdoa saja. Dan kalau ada api yang datang, itulah Allah yang benar. Wah, ternyata yang mulai duluan itu adalah nabi-nabi Baal. Mereka akhirnya taruh kayu di atas mezbah, lalu letakkan lembu di atasnya. Kemudian mereka berdoa, bahkan mereka mengelilingi itu mezbah. Mereka teriak-teriak, mereka bilang, Baal, dengarkanlah kami, kirimkan api dari langit, Baal. Jadi mereka teriak-teriak ya semuanya, mereka berdoa setengah mati. Ternyata mereka udah teriak-teriak dari pagi sampai siang, gak terjadi apa-apa. Dewa Baalnya gak ngelakuin apa-apa. Bahkan sampai mereka udah berusaha dengan keras, teriak lagi gitu ya. Tetapi tidak ada jawaban apapun. Sampai-sampai Elia itu seperti agak ngejek ya ke mereka. Kayaknya Baal kamu lagi bobo deh, lagi tidur deh. Ayo teriak lebih keras lagi. Kayaknya dia lagi jalan-jalan kali, gak dengerin. Wah, jadi si Elia agak ngejek begitu ya. Sampai nabi-nabi Baal itu adalah orang-orang yang melayani dewa Baal. Sampai mereka itu
kesel gitu ya. Aduh, kita diejek, ayo kita lebih keras lagi. Sampai-sampai mereka menyakiti diri mereka. Tuh lihat tuh, di tangannya ada pisau. Pisaunya kayak seperti jadinya dibaret-baret ke badannya sendiri. Tetapi tetap tidak ada jawaban ya adik-adik semua. Wah, Nabi Baal itu tetap diam. Walaupun mereka udah teriak-teriak, Baal, Dewa Baal, jawab kami. Tidak, tetap dijawab. Kemudian sekarang giliran Elia. Jadi nabi-nabi Baal tidak berhasil ya, tidak ada api sedikit pun yang datang. Nah, kemudian sekarang Elia akhirnya perbaiki mezbah yang sudah rusak itu dulu. Kemudian dia ambil 12 batu. 12 batu itu menandakan 12 suku Israel ya. Kemudian dia bangun mezbah, kemudian dia taruh kayu di atasnya dan dia taruh lembu di atasnya. Kemudian Elia melakukan sesuatu yang mengejutkan ya. Dia bilang, ayo deket-deket sini, semuanya deket-deket. Nah, dia gali parit, kemudian dia tuang air ke mezbah sampai 3 kali. Jadi mezbah dan kayunya itu semuanya basah. Dia bilang apa? Isi tempayan besar dengan air dan siram di atas kurban dan apinya. Jadi ada 4 tempayan besar, terus dia tuang 4 kali, 4 tempayan itu 1 kali, kemudian tuang lagi 4 tempayan 1 kali, tuang lagi sampai 3 kali ya. Berarti 4 kali 3 berapa coba? Wah, ada 12 tempayan ya. Terus habis itu sampai orang-orang bingung gitu ya. Hah? Bagaimana mungkin ada api yang bisa bakar? Kalaupun ada api yang datang, ya jadi padam lah. Soalnya kan airnya banyak banget gitu ya, sampai menggenang di bawah. Nah, kemudian sesudah itu Elia dengan tenang dia berdoa. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, tunjukkanlah hari ini bahwa Engkau adalah Allah di Israel dan aku adalah hamba-Mu. Jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sejati dan bahwa Engkau ingin mereka kembali kepadamu. Dan kamu tahu, tiba-tiba setelah selesai berdoa dari langit, api menyambar turun. Api itu membakar habis kurban batu, kayu, dan bahkan air di paritnya itu sampai kering. Semua orang yang melihatnya itu terkejut dan mereka jatuh berlutut. Kemudian semuanya berkata, oh, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka benar-benar mengakui bahwa Tuhan yang sejati, Allah yang sejati adalah Allah yang disembah oleh Elia, bukan Dewa Baal. Disitulah kita melihat bahwa Elia membuktikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati, Allah yang benar. Nabi-nabi Baal kalah. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya yang besar, yang luar biasa kepada seluruh bangsa Israel. Anak-anak, kita melihat bahwa dalam cerita Alkitab, khususnya dalam tokoh Elia yang kita telah dengarkan sama-sama, memperlihatkan dan mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan berkuasa. Disinilah kita diajak untuk percaya sama firman Tuhan dalam keadaan sulit. Kadang-kadang mungkin kita berpikir ada hal-hal yang membuat kita ragu. Misalnya, aduh gimana ya, saya lagi ada masalah sama teman aku, rasanya susah. Aduh papa mama aku kayaknya lagi susah. Aduh kayaknya papa mama aku berantem terus. Aduh besok aku ulangan, susah banget. Nah, ada keadaan-keadaan sulit yang kadang-kadang kita melihat sepertinya susah. Dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Tetapi hari ini kita belajar percaya bahwa Tuhan menjawab doa kita. Tuhan tidak diem. Tuhan akan jawab doa kita tepat pada waktunya. Seperti jawaban Tuhan kepada Nabi Elia. Lihat, mungkin kekeringan pernah terjadi kan? Orang-orang menderita. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk bangsa Israel. Supaya mereka itu percaya sama Tuhan. Untuk itu Tuhan juga tahu yang terbaik buat kamu. Tuhan akan jawab doamu tepat pada waktunya. Untuk itu kamu jangan berhenti berharap sama Tuhan. Percayalah firman Tuhan berkuasa. Percayalah Tuhan akan jawab doamu. Dan percayalah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah Allah yang sejati. Allah yang akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan Allah yang mempunyai kuasa yang besar. Untuk itu diingatkan untuk firman Tuhan, Mazmur 147 ayat 5 dikatakan, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga.
Untuk itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Demikianlah untuk cerita Alkitab kita hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa. Buat kamu anak-anak, kamu yang mungkin merasa Tuhan belum jawab doamu, ya, mari kita terus percaya. Percayalah kalau Tuhan mendengar dan Tuhan akan jawab doamu tepat pada waktunya. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Sampai bertemu di video selanjutnya untuk cerita-cerita Alkitab lainnya yang menguatkan iman kamu. Tuhan Yesus memberkati.